Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podcast HMSI. Jadi selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam seluruh pendengar setiap podcast HMSI dimanapun kalian berada. Kali ini podcast HMSI kembali dengan episode ke-13 yang pastinya nggak kalah seru dengan episode sebelumnya. Kita akan kembali menemani kalian, mungkin kalian lagi dengerin sambil mengerjain tugas ataupun lagi waktu-waktu santai aja. Kita siap untuk menemani kalian dengan topik-topik yang pastinya akan menarik buat kita bicarain. Lagi buat temen-temen nih yang dengerinnya sambil kayak gabut-gabut. Nggak gabut, mungkin lebih ke aduh aku bosen atau aduh aku lagi capek nih, stres, ngapain ya gitu. Wah, itu sih. Mungkin bisa jadi pelarian kalian adalah tempat yang tepat, semoga. Yeah. Karena di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang stres, tapi nggak cuma stresnya doang, kita juga kayak saling ngobrol gimana sih kita bisa tetap positif di tengah hektik-hektiknya kehidupan mahasiswa gitu, dan stres-stresnya kehidupan kampus. Ya nggak kok? Bener banget nih, ngomong-ngomong soal stres, kata stres sendiri itu sekarang jadi nggak bisa dialihkan ya dari kehidupan perkuliahan. Mesti setiap mahasiswa pasti pernah ngerasain yang namanya stres, suntuk, atau mungkin udah capek lah dengan semua apa yang dikerjain gitu. Pasti. Nah biasanya stres atau suntuk itu dampak negatifnya malah membuat apa yang harus kita kerjakan itu malah menjadi kacau. Nah itu kan jadi nggak kita inginin ya kalau semuanya jadi kacau gitu. Betul, itu kerasa banget sih. Pasti teman-teman mungkin bisa relate karena aku dan Enrico juga mengalami kali ya, kayak waktu stres. Iya, bener. Waktu stres tuh kita ketika banyak tumpukan kerjaan dan bukannya selesai dengan baik, tapi karena stres itu sendiri ya jadi kurang maksimal gitu ngerjainnya. Ada aja yang salah, ada aja yang nggak bener gitu. Iya, bener-bener. Selain stres di kuliahan, kalau di masa-masa sekarang tuh biasanya stres juga timbul dari kesibukan kita yang lain. Misal bisa organisasi ataupun kepanitiaan. Nah itu juga kadang-kadang ya bisa bikin stres gitu. Susah untuk bagi waktunya kan. Apalagi teman-teman yang ambis organisasi sana sini, ikut lomba apalagi ya nggak? Nah itu mesti udah nggak punya waktu tenang sih kalau itu. Setiap hari kerasa hektik aja mesti. Nggak tenang itu hidupnya, ya Allah, heran kadang kok bisa gitu ada manusia super kayak gitu. Mungkin tidurnya bakal kepangkas banyak dah. Aduh, jangan lupa tidur loh teman-teman. Mau tidur pun nggak tenang kayaknya. Iya bener, kadang-kadang tuh kebawa mimpi kok. Iya kan? Sampai mimpi tuh mimpi ujian, mimpi nugas. Pernah gak sih? Iya pernah. Tapi kalau mau refleksi ya ke diri kita masing-masing, sebenarnya tuh penyebab stres tuh kadang kita nggak ngerti sendiri gitu. Kayak aku stres, aku bad mood, tapi pas ditanyain kamu stresnya kenapa? Ya nggak bisa jawab juga kan akhirnya gitu. Kayak stres aja gitu. Stres aja. Kenapa ya stres ya gitu? Ini nih kayaknya perlu kita cari tahu sih, karena kalau nggak kita cari tahu ya kita nggak bisa nyelesain itu, ya nggak? Kalau Enrico nih, kalau waktu reflecting, kayak mencoba mencari tahu, aku nih lagi stres, aku nih kenapa ya kok stres gitu, pasti kan pernah biasanya tuh discovering something yang bikin kamu stres itu apa tuh biasanya? Kalau berkaca pada pengalaman sebelumnya, maksudnya pengalaman yang pernah aku alami gitu ya. Kayak aku mengalami jet lag lah istilahnya, apa ya, kayak masa peralihan dari SMA ke perkuliahan gitu. Kalau di SMA kan kompetisinya bisa dibilang skalanya kecil, orang-orangnya juga mesti itu aja gitu. Udah pernah kita ketemu di SMP lalu ke SMA. Nah kalau kita masuk ke kuliahan itu semua orangnya benar-benar baru, terus merupakan orang-orang pilihan lah dari seluruh Indonesia. Jadi standarnya tinggi, semuanya pintar-pintar. Nah kompetisinya juga lebih besar. Nah akhirnya itu
jadi apa ya, pressure tersendiri sih buat kita gitu. Jet lag ya. Tapi jet lagnya lama dong, kok udah tahun berapa nih? Jet lagnya awal-awal sih, tapi kompetisinya kan tetap terus berlanjut kan. Bisa ya misalnya urusan nilai terus Oh sampai iya sih. misal di pelajaran itu kan tetap kompetisi untuk mendapat nilai yang baik kan. Kalau dibilang jet lagnya lama sih enggak ya, karena jet lagnya udah dulu-dulu waktu awal-awal semester 1-2. Nah tapi kompetisinya tuh entah kenapa masih berjalan sampai sekarang dan akan terus berjalan sampai kita lulus mestinya. Misal urusan nilai ataupun performa kita di mata kuliah itu kan kadang-kadang bisa bikin pressure ya kalau ngelihat temen tuh wah jago banget gitu. Bener-bener. Kompetisi ya, kompetisi akademis gitu. Tapi Iya benar-benar. tapi kamu ngerasain juga gak kompetisi non akademis yang apa ya ada di lingkungan kita ketika dia bisa mencapai sesuatu, kayak kadang-kadang kayak keorganisasian aja kita kadang ngiri loh. Enggak sih, atau aku aja. Oh iya Kamu benar-benar. ngiri nggak? Iya ya benar. Kalau kamu ngirinya gimana tuh? Lebih kayak ngiri gimana ya, karena kita sama-sama 24 jam tapi mereka itu bisa spend waktunya banyak organisasi terus CV-nya penuh. Itu sih, itu yang bikin kadang ngiri. Iya. Itu yang bikin pressure terus stres. Itu kompetisi ya kok. Terus ada lagi nggak? Ya selain bikin ngiri, sebenarnya organisasi tuh tanpa kita sadari juga bikin stres kan. Misalnya dengan kita ikut organisasi kan berarti prioritas kita istilahnya terbagi gitu. Waktu kita juga terbagi. Kita harus bisa pinter-pinter bagi waktu antara ikut organisasi dan kuliah. Performanya harus sama-sama bagus. Iya sih, betul-betul. Itu prioritas itu adalah hal yang apa ya, seringkali diabaikan. Maksudnya kayak aku tadi tuh, tiba-tiba aku pengen aja kayak mereka. Tapi aku nggak ngerti sebenarnya prioritas yang harus aku tetepin itu kayak gimana. Kalau misal aku kayak cuma ngejar karena apa, aku pengen ikut ini, ikut itu gitu. Tapi nggak ngerti nih prioritas. Wah, itu stres banget sih. Ngejalannya kayak nggak tahu mana yang harus diprioritasin, dikerjain, bener-bener mana yang harus dikesampingin. Nah, ini nanti, ini bisa nomor 2, kayak gitu. Itu yang bikin stres ya. Iya bener banget. Kalau kita dari awal nggak nentuin prioritas kita di mana, kita akhirnya ntar kalau kita menjalani organisasi dan perkuliahan, kita jadi apa ya, istilahnya overwhelmed sendiri gitu. Semuanya jadi all over the place. Maksudnya nggak tertata dengan baik, terlaksana dengan baik gitu. Nggak akan maksimal seperti kata Nidita tadi kan. Betul. Itu tadi berarti ya. Menarik. Kalau aku apa ya? Tadi kalau Enrico berarti prioritas, terus apa tadi? Kayak kompetisi gitu ya? Kompetisi akademis, non akademis. Paling aku tuh ini kok, yang bikin aku stres itu kayak serasa kayak dikejar-kejar waktu. Aku nggak ngerti apakah pikiranku aja yang apa ya, merasa waktu itu cepet banget jalannya, tapi kayak kerasa aduh kok udah jam segini aja sih, padahal aku tuh belum ngerjain ini itu gitu. Entah aku yang nggak bisa bagi waktu atau apa, tapi mungkin sih aku nggak bisa bagi waktu. Coba yang bikin aku sampai stres itu biasanya sampai aku waktu bangun tidur tuh, itu aku ngitungin bangun-bangun, hal pertama yang aku pikirin adalah aku semalam tidur jam berapa, sekarang jam berapa. Terus aku hitung berapa jam aku tidur. Itu saking stresnya, karena saking waktu stresnya itu, iya. Aku sampai kayak gitu loh. Kayak ya ampun, kalau misal udah lebih dari 6 jam itu udah merasa bersalah kadang. Apalagi kalau 8, 9 itu kayak wah, aku seperti anak SMA yang tidak punya beban. Yang tidak punya beban. Iya kan? Sekarang
mahasiswa nggak bisa tidur 8 jam adalah suatu kemustahilan, suatu keajaiban. Kalaupun bisa itu mesti ada sesuatu yang salah gitu. Kok nggak sibuk ya? Iya ya. Iya Iya kan? benar. Aduh. Nah kalau buat Nindita kan tadi udah dibicarain nih apa aja penyebab Nindita bisa stres gitu, mulai dari waktu, terus biasanya pressure dari teman-teman yang udah mencapai goals tertentu gitu. Nah buat Nindita sendiri cara overcome stres versi Nindita sendiri gimana? Kalau aku sih, aku kalau overcome with stress, ya aku ngobrol sama orang. Sebenarnya aku ngobrol sama Enrico gini, secara nggak sadar itu walaupun aku capek ya, kamu kan juga lagi capek nih. Itu Iya sama. iya, tapi ada energi yang disalurkan gitu dari kamu ke aku. Iya benar-benar. Ya, jadi kayak nggak tahu pas ngobrol itu hilang aja gitu capeknya. Tapi ya mungkin di titik tertentu butuh recharge lagi, tidur juga perlu. Kayak ya nggak mungkin juga sih aku nge-recharge pakai ngomong sama orang terus. Cuma itu aku ngilangin stresnya dengan cara seperti itu. Sebenarnya dengan kita ngobrol gini tuh nggak cuma kita menyalurkan energi satu sama lain, tapi pikiran kita tuh juga ngena sebenarnya Nin. Jadi ya dengan kita ngobrol satu sama lain, kita punya pandangan sisi lain terhadap apa yang sedang kita alami, dan mungkin kita bisa mendapatkan solusi dari apa yang sedang kita hadapi gitu. Oke, berarti nggak cuma energi tapi pikiran juga saling bertukar gitu ya? Iya, saling bertukar pikiran istilahnya. Iya. Nah, ini ada kutipan yang aku kutip ini dari seorang penulis terkenal, namanya Victor Hugo. Dia tuh mengatakan bahwa pikiran itu sebenarnya ini kekuatan yang paling efektif dalam kehidupan kita gitu. Dengan berpikir kita tuh bisa memilih keputusan dan membedakan mana hal yang bermanfaat dan hal yang tidak. Nah itu kan bisa jadi backingan kita untuk menghadapi masa-masa stres kayak gini kan. Kita bisa lebih pintar-pintar milih mana hal yang bisa dapat mengembalikan hal yang baik ke kita gitu, mana yang enggak gitu. Selain itu pikiran tuh sebenarnya juga bisa berpengaruh ke tindakan kita gitu. Jadi dengan kita berpikir jernih ya, tindakan kita juga bisa lebih terarah, terus perasaan kita bisa lebih terkontrol. Akhirnya kita bisa menghadapi stres ini dengan cara yang benar istilahnya gitu. Berarti emang pikiran itu berdampak besar sama kayak tingkat stres kita. Emang harus dikelola gitu ya pikirannya. Benar. Kalau kita stres kan karena kita menghadapi hal yang negatif ya. Kalau pola pikir kita negatif terus, kita juga akan melakukan hal yang negatif gitu. Kita bakal dapat energi negatif yang balik ke kita gitu. Makanya semua pikiran itu harus dikelola. Bagus. Ya jadi inget kata-kata Bapak. Nge-quotes dulu. Gimana tuh? Quotes-nya gini, cobaan terbesar adalah pikiran. Kayak, iya sih. Kita bisa kayak beban pikir, terus stres, terus apapun, kayak kita punya miskom ke orang pun salah ke orang ya karena pikiran kita, perspektif kita. Iya, benar. Keren sih itu. Iya, pikiran harus dikelola benar. Ada lagi nggak kok? Ya selain itu kan kita mengelola pikiran ya, mengelola pikiran negatif. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi positif gitu? Kita bisa bertindak secara positif. Nah, ternyata dengan kita mengelola pikiran kita menjadi positif, itu juga bisa berdampak banyak bagi kehidupan kita gitu. Yang pertama, dengan semua energi positif yang masuk ke tubuh kita bersyukur dengan hal-hal apa yang terjadi di hidup kita gitu. Itu bisa menjadi energi positif yang bisa membuat orang memiliki sifat tekun dan ulet. Ini juga aku baru tahu ternyata. Dengan kita berpikir positif itu, orang jadi punya mindset bahwa semua hal yang udah dimulai itu jangan mudah untuk mundur gitu. Jadi nggak boleh menyerah, harus diselesaikan.
itu kan relate banget ya sama kehidupan perkuliahan kita gitu. Bener. Kita udah kuliah sejauh ini dan harusnya ya diselesaikan gitu, jangan menyerah. Berpikir positif ya, susah kok berpikir positif kalau udah capek itu ya apa ya, pikirannya tuh ya negatif mulu gitu. Bener. Gimana sih caranya mikir positif? Ya emang untuk berpikir positif emang nggak mudah sih, tapi nggak ada salahnya untuk kita mencoba pelan-pelan lah. Versi kita masing-masing. Jujur aku juga masih belajar sih, masih mengendalikan stres ini. Aku juga sih. Ya kan? Tapi kalau versinya Enrico buat kayak mencoba buat berpikir positif waktu stres-stresnya, waktu capek-capeknya, waktu negatif semua yang ada di pikiran tuh, itu gimana tuh caranya buat memunculkan hal-hal positif versi Enrico? Ya ini ada beberapa cara sih yang mulai aku terapin, belum setiap hari aku terapin, tapi udah perlahan-lahan dicoba lah supaya bisa jadi kebiasaan baik. Yaitu yang pertama itu punya harapan tiap hari gitu. Jadi saat kita bangun pagi, kita udah ngeset gitu harapan kita apa yang mau kita lakukan. Nah, dengan kita ngeset goals kita di hari itu, kita bakal lebih mudah untuk mencapainya karena goalsnya jangka pendek. Terus kita juga ada harapan di akhir hari istilahnya gitu. Jadi kita lebih semangat untuk menjalaninya. Iya betul. Itu kalau perlu dipajang tuh di kamar, di tempat-tempat yang kelihatan biar waktu stres, oh ya aku masih punya tujuan ini gitu ya. Terus ada lagi sih satu. Apa tuh? Aku baru belajar ini juga karena aku baru belajar bahwa nggak semua hal yang terjadi di hidup kita itu bisa kita kendalikan gitu. Jadi kita cukup fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan dan jangan cemasin tentang hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Karena hal-hal yang nggak bisa kendalikan itu justru malah jadi bumerang buat kita. Kita pikirin terus, malah akhirnya nanti jadi stres sendiri kan gitu. Oh, keren. Ini kamu abis baca buku Filosofi Teras apa gimana tuh? Nggak tahu ini lagi kesambet kan. Iya itu bagus banget konsepnya tuh. Itu sempet juga ada di buku Filosofi Teras. Itu cukup rame tuh. Mungkin temen-temen mau baca tuh bagus. Walaupun aku sebenarnya belum baca, tapi itu konsep kayak kita harus mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Ya kita jangan cemas sama apa yang nggak bisa kita kendaliin gitu. Buat apa ya nggak? Iya, malah anxiety sendiri nggak sih nanti? Bener. Nah kalau Nindita ada nggak sih cara-cara versi Nindita supaya bisa tetap stay positif gitu? Kalau aku tuh kayak yang aku ceritain tadi, karena aku orangnya suka ngobrol sama orang. Aku kalau mau mencari hal-hal positif, membangun hal positif, itu aku nyoba nyemplung ke orang-orang yang juga positif. Kayak yang energinya positif. Benar-benar. Biar ya gimana ya, kita ketika masuk ke lingkungan yang positif, nggak ngerti, kayak ikut positif aja gitu. Karena ya mungkin itu tadi sih ya, kayak membagi pikiran, membagi energi kayak gitu. Jadi mencoba buat dengerin mereka, kayak berbagi dengan mereka, itu yang bikin aku kayak less stress gitu. Terus ini ya, kamu tadi itu kayak nulisin harapan atau tujuan gitu. Itu juga lumayan sih membantu. Aku juga sedikit-sedikit melakukan hal yang sama. Tapi kalau udah overwhelmed, tadi kan sempet juga kamu bilang kadang orang tuh ditanyain, kamu kenapa sih kok stres gitu. Nggak ngerti, aku ya lagi stres aja gitu, nggak tahu kenapa gitu. Nah itu tuh, aku biasanya kalau lagi stres, aku cari kertas terus atau HP gitu ya, kalau nggak ada itu aku nulis, ini aku hari ini apa sih yang bikin kesel, apa yang
bikin aku kira-kira bad mood dan tertekan gitu. Tak tulis satu-satu biar kira-kira oh ini nih. Atau oh ternyata nggak sebanyak yang aku pikir loh, cuma overwhelm aja di kepala gitu. Itu aku kayak gitu sih. Iya. Dan itu sih dengan kita misal menulis goals atau harapan kita dalam sehari, ntar kalau misal ada yang tercapai, kita bakal ngerasa bahwa wah kita udah achieve something gitu. Kita bisa mengapresiasi diri kita dengan apa yang kita telah lakukan gitu. Nah itu bisa jadi salah satu obat stres lah gitu. Iya, ada kesenangan tersendiri gak sih, walaupun kecil-kecil itu. Iya, ada kepuasan sendiri. Mungkin ini deh kok, kayaknya kita udah cukup banyak ngobrolin tentang stres, gimana sih apa yang bikin kita stres, sampai kita saling berbagi nih tentang gimana cara ngatasinnya, cara berpikir positif kayak gitu. Kalau dari kamu sendiri nih, buat closing statement kali ya. Waduh, closing statement. Iya. Kalimat apa yang kamu ucapin ke dirimu sendiri untuk membangun hal-hal positif dari dalam diri gitu? Kalau aku sih selalu yakin ya bahwa semua yang terjadi di hidup kita tuh mesti nggak bakal dikasih melebihi kemampuan kita gitu. Jadi meskipun bakal terasa berat, meskipun kita ngerasa kayak aduh udah pengen menyerah banget nih, kita mesti harus yakin gitu kalau kita punya kekuatan apapun itu, baik dari diri kita sendiri maupun kita minta pertolongan sama yang dari atas untuk kita bisa menyelesaikan itu semua gitu. Jadi jangan dibawa stres, enjoy your life gitu. Mantap. Jangan dibawa kalau Indita sendiri gimana? Kalau aku apa ya? Aku mencoba bilang ke diriku sendiri gini, lagi stres ya. Iya sih, bakal ada masa-masa di mana kamu stres dan itu selalu. Cuma coba inget orang-orang yang selalu ada di belakang kamu, yang support kamu dan siap nangkep kamu kapanpun kamu jatuh. Jadi nggak apa-apa kalau stres, dihadapin aja. Ya udah, nanti juga bakal hilang dengan sendirinya gitu. Benar, ya, setuju. Ya udah, emang udah masa-masanya bakal ada stres, bakal hilang juga, tapi ya stres lagi gitu. Namanya juga hidup ya kan kok. Iya, kalau nggak stres malah aneh gitu, hidupnya lempeng-lempeng aja. Betul. Ya mungkin itu aja buat episode kita di kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal-hal positif dari pembicaraan kita tadi. Jangan lupa untuk teman-teman pendengar setiap podcast HMSI untuk dengerin selalu podcast lainnya melalui anchor.fm/HMSI-ITS dan Spotify diintipin podcast HMSI. Terus jangan lupa juga buat teman-teman follow sosmed kita, yang belum follow cepet follow. Follow sekarang, pokoknya harus. Follow sekarang juga. Kalau nggak ngerti sosmed kita apa aja, kita ada Instagram dan juga Line, yaitu di Instagram @hmsi_ITS dan Line HMSI-ITS. Oke, segitu aja kali ya buat episode kali ini. Makasih banyak yang udah dengerin. Stay healthy, stay positif. Semoga podcast kita bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.